Setelah insiden Shibuya berakhir, kondisi Jepang semakin kacau, terutama Tokyo yang kini udah berubah layaknya kota mati. Jutaan roh kutukan yang dilepaskan Geto palsu benar-benar telah mengacaukan seisi kota, mulai dari gedung sampai fasilitas umum. Korban jiwa pun nggak bisa terelakkan. Warga sipil juga berbondong-bondong mengungsi ke daerah terpencil. Sementara itu nasib karakter utama kita, Itadori Yuji juga nggak kalah suramnya. Setelah Gojo tersegel, nggak ada lagi orang yang bisa melindunginya dari eksekusi. Apalagi Sukuna sempat ngebantai orang banyak di Shibuya. Jadi cuma masalah waktu sampai ada eksekutor yang datang buat membunuhnya. Nah, arc pasca insiden Shibuya ini pun disebut dengan arc eksekusi Itadori. Di arc ini kita bakal ngelihat gimana Yuji menghadapi para eksekutor yang diperintah oleh petinggi. Nggak cuma itu aja, kita juga akhirnya diberi clue soal identitas orang tua Yuji. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Arc dibuka dengan kembalinya sang karakter utama Jujutsu Kaisen Volume 0, Okotsu Yuta. Yuta diperlihatkan sedang membasmi roh kutukan di Tokyo dan menyelamatkan seorang anak yang hampir terbunuh. Di sini ada yang menarik di mana Yuta ternyata masih punya roh kutukan yang dia panggil Rika. Di sini sebenarnya masih misteri apakah roh kutukan ini masih sama dengan roh kutukan Rika di volume 0. Karena yang kita tahu, roh kutukan Rika ini harusnya udah dimurnikan. Nah, kemungkinannya ada dua. Pertama, Yuta nyiptain roh kutukan baru yang menyerupai Rika dengan memakai energi kutukannya. Kedua, pemurnian yang dilakukan Yuta di volume 0 itu cuma menghilangkan jiwa Rika. Artinya, roh kutukan pendendamnya ini masih hinggap di tubuh Yuta tanpa jiwa Rika lagi di dalamnya. Nah, kemungkinan kedua inilah yang mungkin paling masuk akal. Sejauh ini emang belum ada penjelasan pastinya, jadi ini masih spekulasi. Setelah membasmi beberapa roh kutukan yang berkeliaran di kota, Yuta kemudian menemui petinggi. Nah, disinilah ada twist yang membagongkan. Yuta ternyata menawarkan diri ke para petinggi buat menjadi eksekutor Yuji. Yuta beralasan kalau Yuji nggak bisa dibiarkan hidup setelah memotong tangan sahabatnya Inumaki. Yuta pun melakukan sumpah terikat dengan petinggi buat membunuh Yuji. Nah, selain penunjukan Yuta sebagai eksekutor Yuji, petinggi Jujutsu juga telah mengeluarkan pengumuman lain, yaitu dicapnya Yaga dan Gojo sebagai sekongkolan Geto. Kepala sekolah Yaga direncanakan bakal dieksekusi, sementara Gojo diasingkan dari dunia Jujutsu. Artinya siapapun yang mencoba melepas segel Gojo bakal dianggap sebagai kriminal. Sementara itu kita juga ditunjukkan situasi di kediaman klan Zenin. Seperti yang kita tahu kalau kepala klan Zenin, Naobito, terluka parah setelah dibakar oleh Jogo. Dia pun kini sedang dalam kondisi kritis. Nah, ketiga calon pewaris kepala klan pun berkumpul. Mereka adalah penyihir Jujutsu tingkat 1, Naoya, Ogi, dan Jinichi. Nggak lama kemudian, utusan Naobito pun datang. Dia membawa berita duka di mana Nobito telah mengembuskan nafas terakhirnya. Dan disitulah si utusan langsung membacakan surat wasiat Naobito di depan Naoya, Ogi, dan Jinichi. Wasiat tersebut berisi penunjukan Naoya sebagai kepala klan Zenin. Naoya dipilih sebagai kepala kalau mendapat persetujuan dari Ogi dan Jinichi. Tapi nggak cuma itu aja, Naobito juga ternyata punya pengecualian lain. Naoya nggak bisa menjadi kepala klan Zenin kalau di saat itu Gojo meninggal atau terkena cacat mental. Kalau situasi tersebut terjadi, Naobito telah membuat kesepakatan tertulis dengan Fushiguro Toji buat menyambut Fushiguro Megumi ke klan Zenin dan menunjuknya sebagai kepala. Nah, karena sekarang Gojo tersegel, artinya jabatan kepala klan Zenin bakal diberikan ke Megumi. Mendengarnya, Naoya pun kaget sekaligus marah. Dia langsung mencari tahu di mana Megumi sekarang berada. Dan Naoya diberitahu kalau Megumi kemungkinan besar sedang mencari Yuji yang saat ini jadi buronan. Naoya pun menyuruh buat melapor ke petinggi kalau dirinya bakal menjadi eksekutor wadah Sukuna. Yap, Naoya berencana bakal membunuh Yuji dan Megumi. Sementara itu Yuji bersama dengan Choso bersembunyi di sebuah gedung yang jauh dari SMK Jujutsu. Yuji nggak mau kembali karena dia ngerasa bersalah setelah Sukuna ngebunuh banyak orang. Dia juga khawatir kalau Sukuna bakal merencanakan sesuatu ke Megumi. Choso sendiri berencana buat terus menemani Yuji. Choso masih percaya kalau Yuji adalah adiknya. Dia juga udah memaafkan Yuji yang telah membunuh Eso dan Kechizu. Nah, saat Yuji dan Choso tengah melawan beberapa roh kutukan yang berkeliaran di tengah kota, Naoya tiba-tiba datang. Di hadapan Yuji, Naoya bilang kalau dia sedang mencari Megumi dan berencana buat membunuhnya. Tapi karena Megumi belum muncul, Naoya pun berencana buat melumpuhkan Yuji dan menjadikannya sebagai umpan. Dan terjadilah sebuah pertarungan Naoya melawan Yuji dan Choso. Di sini kita ditunjukkan kalau Naoya ini punya pergerakan yang super cepat saat bertarung, persis seperti Naobito. Nah, saat pertarungan ketiganya masih berlangsung, sebuah energi kutukan super dahsyat tiba-tiba mendekat. Yap, Yuta telah tiba. Melihat betapa menakutkannya kekuatan Yuta, Naoya langsung menjelaskan kalau dia ada di pihaknya. Naoya pun mengajak Yuta buat bekerja sama. Dia bakal melawan Choso sementara Yuta dipersilakan melawan Yuji. Tapi Naoya meminta agar Yuta nggak langsung melapor ke petinggi setelah ngebunuh Yuji. Ini karena dia ingin menjadikan Yuji sebagai umpan. Jadi mulailah pertarungan Naoya melawan Choso dan Yuji melawan Yuta.
Mengetahui betapa kuatnya seorang Okotsu Yuta, Yuji berencana buat kabur. Dia pun melempari Yuta dengan mobil buat menghambat pergerakannya. Tapi secara mengejutkan, Yuta menunjukkan kalau dia nggak kalah kalau soal adu fisik. Berkat jumlah energi kutukannya yang sangat besar, Yuta dapat memperkuat kemampuan fisiknya ke level yang menyaingi Yuji. Yuta bahkan bilang kalau jumlah energi kutukannya melebihi seorang Gojo sekalipun. Bedanya, Gojo punya Six Eyes yang bikin dia nggak bisa kehabisan energi kutukan. Ngelawan sosok super kuat tersebut, Yuji pun dibuat kewalahan. Masalahnya, jumlah energi kutukan yang menyelimuti tubuh Yuta dan katananya benar-benar melimpah ruah. Tiap-tiap serangan yang dikirim Yuta pun hasilnya bakal mematikan. Tapi Yuji nggak menyerah, dia masih memegang teguh kata-kata terakhir Nanami buat terus bertahan hidup. Yuji pun mengambil pisau dari sebuah mobil jeep. Yuji yang nggak terbiasa bertarung dengan senjata mencoba buat menghentikan katana Yuta. Sebuah adu serangan pun terjadi. Yuta berhasil membelah pisau Yuji dan menebas badannya. Di saat yang sama, Yuji juga berhasil memotong katana Yuta dengan menendangnya. Meski dengan luka tebasan di perutnya, Yuji masih bisa bertarung. Dia pun berniat buat menyerang Yuta yang telah kehilangan katananya. Tapi tiba-tiba Rika muncul dari belakang Yuji dan menghentikan pergerakannya. Dan disitulah Yuta langsung menancapkan katananya yang terpotong ke dada Yuji. Yuta berhasil membunuh Yuji. Tapi di sini ada kejadian aneh, di mana Sukuna malah tersenyum. Sementara itu pertarungan Choso dan Naoya masih berlangsung. Dengan teknik 24 FPS-nya, Naoya berhasil membuat Choso kerepotan. Tapi tekad Choso buat melindungi sang adik juga nggak kalah kuat. Dia pun memakai teknik aliran sisik merah bertumpuk. Teknik ini adalah versi upgrade dari teknik yang pernah dipakai Kamo waktu di turnamen antar sekolah. Dengan teknik ini, kekuatan dan kecepatan Choso pun meningkat dahsyat. Dia bahkan sanggup beradaptasi dengan kecepatan Naoya. Tapi Naoya berhasil melukai Choso. Naoya ternyata menyembunyikan pisau buat menebas perut Choso. Darah pun bercucuran dari perutnya. Tapi di sini Naoya nggak tahu kalau Choso bukanlah manusia biasa. Choso adalah janin kutukan Death Painting yang telah diberi wadah manusia. Darah yang ada di tubuh Choso pun merupakan darah campuran dari manusia dan kutukan. Choso pun bisa mengubah energi kutukannya menjadi darah. Artinya, selama Choso punya energi kutukan, dia nggak akan kehabisan darah. Choso pun langsung mengendalikan darah yang keluar dari tubuhnya dan membuat semacam ombak buat menyerang Naoya. Dan dari darah tersebut ada yang terciprat ke pakaian Naoya. Nah, lewat darah itulah Choso membuat pergerakan Naoya melambat. Sampai akhirnya Choso memakai teknik pamungkasnya. Choso membentuk semacam bola kecil dengan darahnya. Bola tersebut pun meledak dan menembakkan darah ke segala arah termasuk ke badan Naoya. Nah, darah kutukan Choso yang masuk ke tubuh Naoya bertindak layaknya racun. Karena itulah Naoya langsung dibuat nggak berdaya. Tapi tiba-tiba di belakang Choso muncul Yuta yang sedang menyeret Yuji di tangannya. Dan sebelum Choso sempat bereaksi, Yuta langsung mengajarnya sampai nggak sadarkan diri. Ngelihat Naoya diambang kematian, Yuta pun menawarkan diri buat menyembuhkannya lewat teknik pembalik. Tapi Yuta meminta Naoya buat melapor kematian Yuji ke petinggi Jujutsu. Nah, saat Yuji nggak sadarkan diri setelah ditusuk oleh Yuta, Yuji bermimpi akan ingatannya saat dia masih bayi. Di situ diperlihatkan kakek dan ayah Yuji sedang berdebat. Kakek Yuji menyuruh ayah Yuji buat meninggalkan istri barunya. Dia ngerasa kalau wanita tersebut berbahaya dan ayah Yuji bisa terbunuh kalau terus bersamanya. Jadi ternyata ayah Yuji ini pernah punya istri yang meninggal sebelum sempat punya anak. Nah, kakek Yuji ini curiga kalau meninggalnya si istri pertama ada hubungannya dengan istri kedua si ayah Yuji. Nah, istri kedua inilah yang juga melahirkan Yuji. Nah, saat ayah dan kakek Yuji masih berdebat, si istri kedua pun tiba-tiba datang. Dan yang membagongkan adalah wanita tersebut punya bekas jahitan di dahinya. Mirip seperti dahi Norito Tsukamo dan Geto palsu. Apakah ini artinya Geto palsu juga merupakan ibu kandung Yuji? Seperti yang kita tahu kalau Geto palsu atau si otak ini sering berpindah-pindah tubuh buat melakukan eksperimen. Dia juga pernah masuk ke tubuh Norito Shikamo dan melakukan eksperimen janin kutukan Death Painting. Nah, kemungkinannya si otak ini juga melakukan suatu eksperimen yang melibatkan ayah Yuji dengan menjadi istri keduanya. Nah, Yuji lah yang kemungkinan jadi hasil dari eksperimennya waktu itu. Dan ini ngejawab kenapa Yuji punya fisik yang super kuat dan Choso juga nganggap kalau Yuji adalah adiknya. Tapi sebenarnya masih ada misteri lain yang menyelimuti teori ini. Pertama, kita nggak tahu latar belakang keluarga ayah Yuji sendiri. Kenapa Geto palsu melibatkannya? Terus eksperimen apa yang dibuat sampai bikin Yuji punya tubuh super kuat kayak sekarang? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa bentuk jahitan di dahi ibu Yuji itu agak beda? Kalau Geto palsu dan Norito Shikamo punya jahitan yang kelihatan jelas di dahinya, jahitan di dahi ibu Yuji ini lebih mirip bekas jahitan yang udah mau sembuh. Padahal jahitan ini harusnya jadi sumpah terikat Geto palsu buat memperkuat tekniknya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Nah, setelah mendapat mimpi tersebut, Yuji pun langsung terbangun. Dan yang ada di depan matanya adalah sosok yang baru aja membunuhnya, Yuta. Dan melihat Yuji terbangun, Yuta secara mengejutkan langsung tersenyum lebar.
Ternyata selama ini Yuta cuma berakting menjadi eksekutor agar dia bisa langsung menyelamatkan Yuji. Jadi beberapa bulan sebelumnya, Gojo sempat menyuruh Yuta buat melindungi Yuji dan murid lain kalau Gojo kenapa-napa. Yuta pun terpaksa ngebunuh Yuji karena dia telah melakukan sumpah terikat dengan petinggi. Tapi untungnya Yuta punya teknik pembalik yang bisa menyembuhkan orang lain. Yuta mau melakukan semua ini karena dia ngerasa kalau Yuji adalah sosok penting bagi teman-temannya. Yuta juga paham dengan kondisi Yuji karena dia pernah ada di posisinya. Yuta pernah masuk ke daftar eksekusi karena punya kekuatan yang berbahaya. Bedanya, kekuatan yang dimiliki Yuji ini asalnya dari pihak lain. Makanya, Yuta nggak mau menyalahkan Yuji atas perbuatan Sukuna memotong tangan Inumaki. Nah, saat keduanya berbincang, Megumi akhirnya datang. Di situ dia langsung mengajak Yuji buat kembali ke SMK. Tapi Yuji masih bimbang. Dia masih ngerasa bersalah setelah membiarkan Sukuna mengamuk dan ngebantai warga sipil. Terlebih dia juga tahu kalau Sukuna berniat buat memanfaatkan Megumi. Tapi dengan tegas Megumi bilang ke Yuji buat nggak menyalahkan dirinya sendiri. Karena segala kekacauan di Shibuya adalah salah semua penyihir Jujutsu. Megumi juga menegaskan kalau penyihir Jujutsu bukanlah pahlawan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah terus mencoba menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Megumi pun meminta Yuji buat membantunya, menyelamatkan kakaknya yang terlibat dalam rencana Geto palsu. Dan disinilah awal mula kita diperkenalkan dengan Battle Royale yang diadakan Geto palsu yang disebut Cooling Game. Arc ini pun ditutup dengan ditampilkannya 8 aturan Cooling Game tersebut. Itu dia pembahasan arc eksekusi Itadori dari Reko Manga. Di arc ini kita akhirnya kedatangan sosok Yuta yang kehadirannya mungkin udah ditunggu banyak orang semenjak insiden Shibuya. Dan dengan kehadiran Yuta ini, daya kekuatan penyihir Jujutsu pun jadi nggak tertinggal jauh semenjak Gojo tersegel. Selain itu kita juga akhirnya diberikan clue soal identitas orang tua Yuji. Masih banyak misteri yang disembunyiin GG di sini, dan sebagai fans dan pembaca kita cuma bisa berteori dan menerka-nerkanya. Di arc berikutnya kita bakal berfokus ke persiapan Cooling Game. Dan bakal banyak banget info dump tentang identitas asli Geto palsu dan tujuannya mengadakan Cooling Game. Jadi seperti biasa nantikan aja pembahasannya minggu depan. Oke, cukup sekian video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.